Masih bersama Yusuf Lakaseng dan Pangi Syarwi Caniago. Saya kembali ke tadi terakhir Bang Yusuf, saya ke Mas Pangi. Mas Pangi, tadi saya mengatakan bahwa gubernur, kombinasi antara gubernur dan menteri, apalagi keduanya punya rekam jejak yang jelas. Pak Ganjar pernah di legislatif eksekutif, Pak Mahfud pernah di eksekutif legislatif, yudikatif. Ini bisa dibilang adalah kombinasi makro mikronya itu pas. Kalau menurut Anda nanti jalannya akan bagaimana? Iya, karena memang masing-masing punya jam terbang, rekam jejak, kompetensi, dan kapasitas. Kalau kita melihat data kemarin juga menunjukkan bahwa yang paling disenangi masyarakat itu hari ini justru menteri itu nomor 2, pertama kepala daerah. Oh gitu? Itu pilihan masyarakat. Nah, setelah itu baru menteri, pejabat, dan seterusnya. Jadi itu artinya nilai poinnya Mas Ganjar memang sudah tinggi karena kepala daerah itu kan 2 periode sebagai gubernur. Beliau juga menjadi anggota DPR, pernah juga jadi ketua fraksi komisi, wakil ketua komisi 3 setahu saya. Dan Prof Mahfud dengan yang dibilang oleh Pak Yusuf tadi, dengan segudang pengalaman, rekam jejak, kompetensi, dan saya nggak usah sampaikan praktisi lagi. Dan akademisi semuanya juga. Udah kayak khatam lah, paling lengkap lah di antara semua politisi atau pejabat kita di semua cabang kekuasaan tadi. Nah, tinggal bagaimana posisi besoknya. Kan ada juga tawaran yang menarik dari, misalnya, mohon maaf saya agak melenceng sedikit, dengan Pak Prabowo. Sampai beliau bilang kan, saya hanya akan mengurus katanya hanya 2 hal saja, politik luar negeri dan soal pertahanan dan keamanan. Tapi soal yang lainnya akan saya serahkan kepada wakil saya. Akan menjadi wakil presiden rasa Perdana Menteri, kan gitu, ada begitu. Nah, ini akan bagaimana nanti, bagaimana direct man and direct face-nya, pos-posnya, supaya nanti pembagian itu kan juga harus jelas. Dan saya melihat Mas Ganjar kan sosok yang tidak terlalu kaku, lebih cair, mudah ditemui, ini juga akan membuat Prof Mahfud juga tidak akan kesulitan. Mungkin yang disinggung oleh Bu Mega ya, saya dulu pernah jadi presiden dengan Hamzahas, kemudian saya minta kalau saya salah, ada yang belum berkenan atau ada yang perlu didiskusikan, sebelum saya ketok palu, pegang tangan saya, gitu kan? Kan pernah itu, berarti kan Bu Mega memberikan kesan makna bahwa begitu demokratisnya beliau. Karena ini keputusan Palu ini adalah tentang rakyat, gitu. Jadi hati-hati, dan artinya dia ingin melibatkan wakil presiden, seorang Hamzahas, walaupun dia presidennya. Begitu kan? Ini yang diberikan, itu kan sebenarnya memberikan juga maksud kepada Mas Ganjar, keterlibatan bahwa wakil presiden tidak hanya sekadar ban serap antara ada dan tiada, hanya atau sebagai pelengkap, tapi betul-betul diberdayakan, fungsinya itu berguna bagi rakyat, gitu, tidak hanya sebagai simbol saja. Nah, yang kedua adalah Wapres itu sebagai wingman, gitu ya. Iya, itu fungsi itu betul-betul harus jelas besoknya, gitu, menurut saya, karena presiden hanya sendiri ya, 1 orang, sementara paket yang masalah yang akan diatasi itu bukan sedikit, dan semuanya tidak mungkin bertumpu kepada presiden, tentu akan berbagi peran itu dengan wakil presiden. Yang kedua, begini juga Mbak Anissa, kemarin saya juga agak khawatir, bukan soal kompetensi, bukan soal integritas dan kapasitas Prof Mahfud MD, tapi ini Prof Mahfud ini kan adalah sosok yang populis, dianggap begitu, ingin punya panggung sendiri, besar dengan panggung dia. Nah, apakah memungkinkan nanti terjadi matahari kembar? Lampunya Prof Mahfud lebih terang daripada lampunya Mas Ganjar. Nah, kemudian dia bagaimana ini, apakah nggak ancaman bagi PDIP, kan begitu, tentang regenerasi dan seterusnya. Tapi saya melihat Ibu Mega membaca ya dengan cermat bahwa beliau juga punya pengalaman ketika Pak Jokowi berpasangan dengan Pak JK. Nah, sepanjang karena PDIP itu adalah partai, dianggap presiden adalah petugas partai, dia akan lebih tertib. Dia bukan petugas rakyat, petugas partai disampaikan oleh PDIP. Tidak ada orang yang lebih kuat, lebih besar dibanding PDIP. Itu clear. Bahwa PDIP itu adalah partai ideologis, bukan partai personal. Nah, itu mungkin menurut saya akan membuat ruang Prof Mahfud juga tidak akan bisa besar sebetulnya. Artinya beliau tetap terkontrol di dalam garis partai. Jadi dapat dipastikan tidak akan ada matahari kembar atau yang itu, yang ya, walaupun waktu itu kasus Pak JK dengan SBY waktu itu sempat orang mengira ini Pak JK udah real presiden ini kan. tapi ketika Pak JK berpasangan dengan Pak Jokowi udah hampir bukan lagi redup, mati lampunya, gitu, nggak bisa terang lagi, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ini yang menurut saya PDIP itu kan, saya salut dengan PDIP itu 3 hal saja, karena memang ada ideologi tadi.
misalnya menolak pemilu ditunda, menolak 3 periode, itu konsisten, clear, dan tidak berubah sikap Bu Mega di situ. Termasuk yang terakhir ini, Bu Mega nggak nyaman soal MK ikut menyuburkan dinasti politik. Itu ideologi perjuangan menurut saya, itu yang membuat hari ini mungkin pembelajaran juga bagi Presiden. Kenapa hari ini deklarasikan tanpa ada Pak Jokowi di sini? Ya kan? Apakah betul nggak ada komunikasi? Apakah betul nggak ada cerita-cerita besok loh saya mau deklarasi loh? Nggak mungkin sih menurut saya gitu. Bahwa jangankan acara itu, acara relawan aja Presiden datang, apalagi ini acara deklarasi, acara yang pernah menempatkan beliau, mengantarkan beliau, mohon maaf, mutual understanding, beliau menjadi Presiden betul karena PDIP. Oke, baik. Saya kembali ke Bang Yusuf. Bang Yusuf, kalau misalnya dilihat dari karakteristik Pak Ganjar dan Pak Mahfud, dua-duanya itu kan reachable ya, terutama dengan teman-teman wartawan, teman-teman media. Keduanya gampang untuk diwawancara, bisa di doorstop, bisa ditanyakan soal apapun gitu. Anda melihatnya nanti akan menjadi gabungan yang seperti apa? Ya, justru ini adalah satu di tunggal yang komprehensif ya, yang paket lengkap saya bilang tadi itu. Justru mereka kan nggak terikat dengan formalisme protokoler ya. Ini artinya mereka akan bisa berkomunikasi baik dengan publik ya, dengan wartawan mereka dekat, apalagi keduanya ini adalah pengguna media sosial yang paling efektif dan aktif dan ahli gitu loh ya. Kalau Prof Mahfud di Twitter Prof Mahfud kita lihat Twitternya itu dan betul komunikatif ya. Twitternya ditunggu-tunggu. Walaupun kelihatan Pak Mahfud ini seperti seorang ustadz, tapi kalau di Twitter dia bercanda, dia adalah penggemar MU, bisa bercerita soal sepak bola, bahkan dengan Pak Said Didu pun yang berseberangan dengan pemerintah juga bisa TikTok-TikTokan gitu ya. Apalagi Ganjar juga sama juga. Jadi menurut saya ini adalah mereka adalah orang yang adaptatif dengan perkembangan zaman ya, dengan anak-anak muda, dengan perkembangan teknologi kekinian. Jadi dan itu yang mereka pakai untuk berkomunikasi dengan publik. Saya pikir justru mereka ini dibutuhkan oleh zamannya sekarang ini ya. Jadi memang yang dibutuhkan di zaman ini adalah pemimpin yang bisa langsung merespon sesuatu tidak lama. Kalau misalnya Bang Yusuf, yang kita tahu kan selama periode beberapa tahun terakhir, Pak Mahfud itu selalu ditunggu komentarnya kalau ada masalah hukum. Contohnya waktu kasus Sambo kemarin, ketika itu saya berkesempatan wawancara eksklusif dengan beliau pada saat kasus itu masih narasinya masih polisi, tembak polisi, dan beliau berani untuk mengungkapkan itu secara gamblang. Apakah nanti akan banyak, apakah itu salah satu yang menjadi alasan bahwa nanti hukum akan diperkuat, hukum tidak akan lagi dijadikan alat politik, hukum tidak akan diutak-atik lagi, dan aparat bisa bekerja secara profesional, tidak lagi banyak ngakal-ngakalin di belakang gitu. Ya, saya mengutip tadi di pidato Pak Mahfud dideklarasikan tadi. Apabila persoalan hukum bisa diselesaikan, setengah masalah bangsa selesai. Jadi itu jelas bahwa memang karena hukum ini kan berhubungan dengan soal rasa keadilan masyarakat. Kalau rasa keadilan itu bisa diberikan oleh penyelenggara negara kepada publik, maka ada trust dari publik terhadap pemerintahnya. Kalau ada trust, maka akan ada stabilitas politik yang tercipta. Kalau ada stabilitas politik, pembangunan ekonomi akan lancar dilakukan. Kalau itu terjadi, kesejahteraan masyarakat akan tercipta. Kira-kira begitulah perjalanan pemerintahan itu bekerja. Saya kira makanya kenapa Ganjar dan Ibu Mega serta ketua-ketua umum parpol ini memilih Mahfud, ya tadi tuh melengkapi apa yang kurang agar kepemimpinan Dwi Tunggal ini bisa makin kuat sebagai pelayan publik gitu. Baik, kembali ke Mas Panggi. Mbak Panggi, Anda melihatnya deklarasi di apa ya istilahnya, di injury time itu apakah memang lebih berpengaruh supaya lebih nempel ke masyarakat atau bagaimana? Ya, sebetulnya saya tadi menduga justru pasangan Ganjar ini akan deklarasi besok kan ya pendaftaran, hari ini hari terakhir. Ganjar akan mengumumkan, PDIP akan mengumumkan cawapresnya di last minute injury time. Tapi itu ternyata tidak terbukti. Agak jauh lebih cepat. Hari ini injury time. Ini injury time ya. 18 kan besok kan pendaftaran.
berarti kan masih ada yang belum injury time, masih ada terakhir. Masih Pak Prabowo kan tanggal 25. Ya, Pak Prabowo kan belum mengumumkan. Belum. Nah, dugaan saya waktu itu Ganjar terakhir. Karena pengalaman PDIP itu di injury time last minute. Iya, Dia iya, ingin iya. melihat polarisasi modelnya dulu. Anies dengan siapa udah kelihatan, tapi Pak Prabowo dengan siapa itu belum kelihatan. Nah, itu yang ingin dibaca dulu, tapi ternyata ini jauh lebih cepat daripada dugaan Atau saya. mungkin yang Pak Prabowo-nya sudah kebaca. Ya mungkin saja karena udah ada ngurus SKCK, tadi kan SKCK pun diuruskan 2. Iya, 2 Ada nama. Prof. Yusril, ada juga Erick Thohir, tapi yang belum adalah Gibran. Setahu saya Gibran belum Mungkin pernah masih ngurus ada SKCK bekas kemarin wali kota, Mas. Nah, Mungkin. mungkin kalau 3 itu salah satu akan menjadi calon wakil presiden, berarti memang Ibu Mega sudah tahu petanya, desainnya, rancangannya kayak apa, lawan itu kayak apa. Kan hari ini mencari lawan tanding yang sebanding. Karena kalau kita membaca lawan sudah tahu pasang siapa, tentu kita akan menyiapkan lawan yang sepadan gitu, untuk melawan simulasi partai koalisi yang lain. Nah, itu jadi politik cawapres last minute itu memang hari ini last minute, besok, dan itu sangat maraton, cepat banget. Ini kan PDIP tadi pagi deklarasi maksud saya Prof. Mahfud, malam ini deklarasi Ganjar Mahfud, besok pagi didaftarkan. Ini maraton banget. Ini apakah adu taktik, adu strategi, adu cepat-cepatan, adu apa sebetulnya? Daftar kapan? Besok pagi. Oh, besok langsung. Ya, jadi Besok jam cepat. 11 daftarnya. Wah, maraton sekali. Iya, jadi itu apa tadi yang tuh. dikhawatirkan saya nggak tahu. Saya Mbak tanya Nisa. dulu ke Bang Yusuf udah berapa hari nggak tidur? Ya, ini semenjak putusan MK ini pokoknya kita menghadapi teman-teman media nggak berhenti ini ya, karena memang makin mendekati pendaftaran makin dinamis ya. Ya biasa begitulah politik kontestasi ya. Baik, kita nantikan, ini nampaknya sudah mulai pembukaan acara di Gedung Arsip. Gedung Arsip ini memang gedung kuno yang sangat otentik, dan biasanya ini dijadikan venue pernikahan, dan memang cantik sekali di sana, apalagi kalau malam hari, di tengahnya taman, sampingnya adalah Betul. gedung-gedung Kan zaman Belanda. pemilunya kan 14 Februari. 14 Februari. Jadi Valentine Day, ya. iya pas ya. Jadi pemilihannya saya kira ini menghindari hal-hal formal ini ya. Tapi di era Pak Jokowi dulu kapal kan? Kapal Iya, view-nya waktu deklarasi ya berapa kali. Kalau ini kan gedung Arsip Nasional. Tapi memang gedung Arsip itu cantik sekali, Ya. Mas Pangi. Karena belum pernah saya ke sana, jadi Saya saya pernah baru menghadiri pernikahan kawan Saya saya di situ. cita-citanya di sana, tapi ketika itu penuh. Luar biasa sekali, ini sudah mulai acara di sana. Banyak sekali kader-kader dari partai pendukung yang muda-muda hadir di sana. Oh iya, tuh. Ini PDIP pun bajunya jadi putih ya. Putih semua. Ya ini putih-putih ya. Artinya tidak ada baju merah lagi di sini. Dress code-nya putih ya. Jadi semuanya berbaur, menyatu ya, Bang Putih. Yusuf ya. Baik, kita nantikan dimulainya acara Tapi di kenapa sana. Pak Yusuf nggak ada lagi baju garis-garis merah putih, hitam putih nggak ada lagi? Ada juga itu, tetap ada itu garis-garis. Tadi Pak Ganjar kan pakai hitam, gitu. Oh ya, tadi hitam kan baju PDIP itu warnanya kan 2, Iya, hitam hitam sama Merah dan merah. hitam, ya. Tapi garis hitam putih nggak kelihatan tadi. Iya. Putihnya dari Perindo aja. Baik, saya kembali ke Bang Yusuf. Bang Yusuf, 18 Oktober, 1 hari sebelum waktu hari pertama pendaftaran, dan besok pagi langsung cus didaftarkan ke KPU. Biasanya modelnya itu adalah hari terakhir, karena nunggu hype-nya masyarakat dulu nih. Kenapa akhirnya memutuskan untuk daftar di hari pertama? Pagi-pagi pula? Ya, saya kira ini mungkin menyelaraskan dengan tagline Pak Ganjar ya, satset gitu ya. Jadi Kalau bisa cepat, kenapa harus besok ya? Cepat-cepat selesai beres ini, sehingga pada Fokus kampanye. step selanjutnya mensosialisasikan diri ke masyarakat terhadap pasangan ini gitu. Baik, penjajakan antara Pak Ganjar dengan Prof. Mahfud itu sudah berapa lama, Bang Yusuf? Ini penjajakan saya kira sudah sudah lama dikerjakan. Kalau kita lihat beberapa waktu sebelumnya, Pak Ganjar sempat memasang foto dengan Pak Mahfud ya.
ngobrol santai gitu di Twitter apa di Instagram netizen sudah curiga, saya dari situ sudah meyakini bahwa ini dia sepertinya Pak Mahfud yang akan dipilih ya, karena tadi tuh battlegroundnya itu ada di Jawa Timur. Butuh tokoh yang kuat di Jawa Timur ya untuk merebut Jawa Timur, karena siapa merebut Jawa Tengah, siapa merebut Jawa Timur itu seperti mengulang Pilpres 2019. Pak Jokowi itu menang di Jawa Tengah secara tebal, menang Jawa Timur juga signifikan, Jawa Barat kalah, dan ya di daerah lain berbagi. Nah, cuma memang Pak Yusuf, saya membaca ya, mohon maaf saya potong Mbak Anissa ya. Ini challenge bagi Mas Ganjar adalah meskipun memang Jawa Tengah itu sudah menjadi keunggulan basis pemilih beliau, termasuk di Jawa Timur, kalau hari ini tidak terjadi split. Hari ini dianggap juga Caimin merepresentasi Jawa Timur dan PKB-nya. Nanti tentu mereka akan berebut cakar-cakaran di situ, mana yang paling kuat. Tetapi ada kemungkinan NU-nya bisa signifikan ke Caimin, bisa juga masih signifikan ke Prof Mahfud gitu. Jadi ini kan wilayah yang betul-betul juga membuat mungkin pilihan Ibu Mega membuat bagaimana suara di Jawa Timur itu split. Tidak semua Jawa Timur, correct me if I'm wrong, Mas Pangi, Jawa Timur itu terbagi antara Tapakuda dan Mataraman. Mataraman. Nah itu bagaimana pembagiannya? Apakah memang campur aduk semuanya atau memang kedua itu udah? Tapi kan selama ini diandalkan oleh PKB itu adalah Jawa Timur pemenang pemilu dan kursi terbanyak. Itu yang menjadi patokan. Termasuk di Jawa Tengah nomor 2 setelah PDIP. Tapi itu kekuatan partai politiknya. Nah sekarang kan juga Prof Mahfud juga merasa punya kekuatan politik yang lain, yaitu P3 kan, juga representasi dari NU-nya. Nah ini kekuatan di situnya. Tetapi ada tantangan challenge bagi pasangan ini, yaitu Jawa Barat. Kan ini semua kok ada konsekuensi. Nah bagaimana kemudian mengambil empati, memenangkan hati rakyat, kemudian bagaimana memenangkan yang dibilang oleh Pak Yusuf, saya juga setuju juga, tapi jangan mengatakan Jawa adalah kunci, yes. Tapi kalau kemudian terfokus sama Jawa Tengah, Jawa Timur, itu menjadi kunci untuk, kata orang, membuka gembok istana pakai kunci itu. Tapi menurut saya di luar itu, di luar Jawa, itu masih tetap menjadi faktor kunci juga, penting juga untuk dipertimbangkan. Nah, kekuatan, kelemahan dari pasangan ini adalah, saya harus akui juga, adalah kombinasi Jawa luar Jawa kan nggak dapat. Tetapi itu tidak menjadi masalah, karena dulu pernah Kiai Haji Ma'ruf Amin menang dengan Pak Jokowi. Itu tidak menjadi problem kan begitu. Tapi Jawa Barat itu juga menjadi masalah di era Pak Jokowi. Nah, ini challenge, tantangan bagi pasangan Kiai Haji Ma'ruf, maksud saya mohon maaf, pasangan Ganjar Mahfud MD ini adalah bagaimana kemudian bisa menjadikan Jawa Barat sebagai lumbung kemenangan juga. Nah itu dia, sempat nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu salah satu yang santer dibicarakan akan bersanding dengan Pak Ganjar, karena memang Pak Ganjar butuh Jawa Barat. Namun akhirnya memutuskan untuk buka battleground di Jawa Timur. Ya itu dia, itu misterius ya. Kita nggak tahu, tapi mungkin Ibu Mega kan seleranya nggak suka yang terlalu dibuka gitu ya, sebelum diumumkan secara resmi kan. Waktu itu kalau nggak salah ingat, Ridwan Kamil sempat bilang di tempat terbuka, mungkin saja minggu depan akan ada breaking news gitu ya. Setelah Ridwan Kamil bertemu dengan Ibu Mega, orang kan langsung membaca, langsung ribut, RK kemungkinan akan jadi cawapresnya Ganjar nih. Nah dari situ mulai redup tuh kandidasi dia sebagai cawapresnya Ganjar. Jadi memang penting juga tokoh-tokoh ini, karena mereka harus tahu bahwa siapa penentunya, dan ya kalem-kalem dulu sebelum resepsi pernikahan itu. Kalemnya Prof Mahfud mungkin karena ini Bang Yusuf pernah punya pengalaman. Iya. saya kira selalu percaya diri bahaya, kata Prof. Kira Pak Mahfud jangan juga mau di PHP 2 kali. Saya Prof Mahfud bilang, saya diam aja, nggak mau komentar sampai ada kepastian nasib menjemput takdir sebagai calon wakil presiden. Nah itu menarik memang juga dibahas itu ya, peristiwa tahun 2019 itu ya. Tinggal nyebrang aja. Iya, saya itu jadi saksi betul waktu itu. Ada di restoran sebelah ya. Iya. Di seberangnya Pak Mahfud sudah menunggu tuh ya.
Sebelah-sebelahan itu, Iya, sebelah-sebelahan. Pak Jokowi dan pimpinan-pimpinan partai di situ, di tempat yang akan diumumkan itu. Dan di situ juga Pak Mahfud mendapat kabar bahwa bukan dia yang diumumkan. Tapi saya melihat ya Pak Mahfud itu memang kualitas pengendalian dirinya itu ya Luar biasa. hebat sekali. Ya. Ekspresinya apa yang seperti dia apa? lakukan waktu itu? Saya tahu, kan saya ikut betul, saya ikut bahkan Pak Mahfud sampai ke kantornya waktu itu. Dia dengan tenang, sabar dan mencoba menerima itu sebagai sebuah kenyataan yang memang harus diterima. Bahkan dia menyampaikan waktu itu adalah kalau saya juga jadi Pak Jokowi dapat tekanan partai-partai begitu, saya juga akan mengambil sikap yang sama. Jadi legowo betul. Itu yang membuat beliau jadi ketua tim pemenangan. Karena legowo ya. Jadi iya sangat legowo. Jadi saya lihat memang oke, ini orang makomnya sudah tinggi ya. Jadi Kemampuan mengendalikan. iya, pengendalian dirinya hebat dan mampu memahami realitas Situasi ya, Jokowi. dengan kebijaksanaan yang hebat ya dan Kami persilakan untuk itu. duduk kembali. Dan tidak lama dari situ saya ingat betul itu muncul Marwar Sirait datang menjemput Pak Jokowi untuk ke istana. Untuk datang menjemput Pak Mahfud untuk datang ke istana menemui Pak Jokowi setelah peristiwa deklarasi Iya. itu ini. Dua restoran kembali Iya. itu di Menteng. Dan mungkin juga Pak Jokowi merasa bersalah, merasa nggak enak ya, akhirnya manggil Pak Mahfud. Mungkin dari situ kemudian ada pembicaraan, saya nggak tahu apa pembicaraan. Baik, di antara mereka.